Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Pagi yang indah, pagi yang cerah, kita semua dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Mari kita laksanakan tugas kita di hari yang kedua di pekan kerja kita yang baru. Mari kita semua mempersiapkan diri, dan ada waktu kita juga untuk kita dibekali dengan firman-Nya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami kembali menikmati hari yang baru. Tuhan memberi kami kesehatan yang baik. Tuhan memberkati hidup kami. Pagi ini kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu. Mengambil saat teduh untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi dan memampukan kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal 13 ayat 1-8 dan penekanannya pada ayatnya yang keempat berkata demikian. Dengar, ada keriuhan di atas gunung-gunung, ada suara kerumunan banyak orang. Dengar, ada kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berhimpun. Tuhan semesta alam sedang memeriksa barisan perang. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menunggu jawaban Tuhan. Yesaya sebagai seorang abdi Tuhan menyampaikan nubuatannya tentang kerajaan Babilonia. Memang pasal ini belum menggambarkan Israel sudah jatuh, tapi Yesaya sudah memperingatkan bahwa bangsa Israel sudah jauh dan jangan berkoalisi dengan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, berdiam diri dan mengandalkan Tuhan. Itu nasihatnya. Tapi Israel tetap keras kepala, yang pada akhirnya mereka pun dihukum oleh Tuhan. Israel Utara sudah hancur oleh kerajaan Asyur. Israel Selatan pun menyusul dengan kehancurannya bait suci oleh kerajaan Babilonia. Mari kita perhatikan bagaimana Yesaya menyampaikan nubuatannya kepada bangsa Babel. Saudara-saudara, ini bentuk keadilan Tuhan. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum Israel. Tapi ketika bangsa ini menyalahgunakan apa yang dipercayakan Tuhan, lalu memberlakukan ketidakadilan, maka Tuhan pun membalas. Bacaan hari ini menggambarkan bagaimana Yesaya ingin mengatakan sekarang Tuhan sedang mempersiapkan. Apa yang sedang dilakukan itu bagaikan Tuhan sedang mempersiapkan barisannya perang untuk melawan kerajaan Babilonia. Ini sebuah ungkapan, sebuah kiasan yang disampaikan dalam nubuatannya bahwa Allah sedang melaksanakan semua rancangannya. Israel yang diserahkan kepada kerajaan Babilonia dan merasa menderita selama 70 tahun. Kini melalui nubuatannya, Yesaya katakan Tuhan sekarang akan berpihak. Lalu kemudian Tuhan akan menyelamatkan Israel. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan sudah bergerak, maka seluruh bangsa kekuatan apapun dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu kita bisa melihat Tuhan begitu indah menciptakan segala sesuatunya, menciptakan bangsa-bangsa. Tapi ketika yang ada di bumi ini melawan kehendaknya, maka Tuhan pun juga bisa menghancurkannya. Saudara-saudara, dari cerita ini, kalau kita coba hayati bagaimana bangsa Israel menunggu Tuhan yang akan berbuat sesuatu, maka kita pun sedang berada dalam penantian. Ketika kita ada di bumi ini, kita sudah percaya Yesus sudah bangkit. Yesus memberikan pengharapan yang baru buat kita semua, sekalipun mungkin kita di dunia ini mengalami penderitaan yang berat, mengalami pergumulan yang berat.
Tapi janji tentang kelepasan, janji tentang kesiapan kedatangannya, itu selalu dikumandangkan supaya kita percaya Yesus yang naik ke surga sesuai dengan janjinya akan datang kembali. Nah saudaraku, mari kita siapkan segala sesuatunya. Mari kita persiapkan kedatangannya. Mari kita siapkan untuk kita melakukan segala sesuatu. Penantian kita bukan berarti kita diam, tapi penantian kita dinyatakan dalam bentuk karya-karya nyata untuk menyatakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ketika Israel dalam penindasan, Allah pun membebaskannya. Maka Allah juga akan datang yang di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut. Dia akan menghancurkan semua orang-orang yang kemudian menindas atau membuat anak-anak Tuhan menderita. Maka pembalasan itu adalah hak Tuhan. Mari saudaraku, kita kembali beraktivitas, kita bekerja, kita melayani, kita bersaksi, dan menanti kedatangan Tuhan dengan kekuasaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat sejahtera sektor pelayanan 2, Ibu Sondang Hutapea dan Bapak Martin, keluarga Bapak Martin Leimena. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Daska Doval Dondokambe, adik Serin Baikananda, dan Ibu Konstans Rehata. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 2, Ibu Lumintu Listiati, Bapak Laurentus Mujiono, Ibu Hosana Laibois, Bapak Stefanus Piris, dan Ibunda Bapak Nikolas Lilipori. Diberkatilah saudara-saudara kami agar mereka kembali memperoleh kekuatan dan pemulihan tubuhnya. Demikian juga kami berdoa untuk koordinator sektor pelayanan 2, Ibu Diaken Ibu Yani. Tuhan berkati dalam proses pemulihannya, biarlah ia berangsur-angsur menikmati kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami serahkan Diaken Ibu Yani Tapatap. Tuhan berkati di dalam ia menjalankan seluruh tanggung jawabnya dan dia kembali melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pegawai kantor gereja Koster, keamanan saudara-saudara kami ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan, 10 jemaat yang ada, bahkan para perayaan firman Tuhan, diberkatilah dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami mau serahkan akan seluruh doa kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.